Terima kasih telah mengklik video ini. Kita akan memberikan tutorial cara mendaftar untuk PTKK 2022, khususnya Bapak Ibu yang prioritas ya. Dan kali kesempatan ini kita prioritas 1 ya. Jadi langsung saja Bapak dan Ibu sekalian, sahabat semuanya, langsung saja masuk di portal sscasnbkn.go.id ini ya. Nah, setelah diakses webnya tampil seperti ini, langsung menuju ke login. Nah, setelah login, nanti teman-teman, Bapak Ibu sekalian akan ditampilkan pada daftar SSCASN bkn.go.id. Saya direkomendasikan menggunakan browser Google Chrome atau Mozilla Firefox terbaru. Lalu aktifkan kamera pada perangkat saat melakukan registrasi ya. Jadi kameranya nanti akan aktif. Kalau laptop teman-teman atau komputer teman-teman kameranya bermasalah, itu pasti akan gagal nanti di tengah jalan ya. Jadi perhatikan baik-baik ini lalu klik OK. Nah, teman-teman bisa cek kameranya ya, pasti nyala. Ini kamera saya nyala ini, lihat ya. Nah, tidak bisa saya lihatkan ya. Oke, setelah di sini teman-teman yang sudah memiliki akun khususnya P1 ya, itu pasti tinggal login seperti ini ya. Langsung masuk ya. Kalau Bapak Ibu P2, P3 yang sama sekali belum pernah mendaftar di tahun lalu, maka silahkan bisa mendaftar akun terlebih dahulu, dibuat akun di sini ya. Nah, setelah ini kita masuk Bapak Ibu. Nah, setelah masuk, ketika Bapak dan Ibu sekalian sudah prioritas, maka nanti akan tampil langsung seperti ini. Kalau Bapak Ibu sekalian belum prioritas, nanti muncul di bagian biodata terlebih dahulu ya. Jadi nanti di biodata ini silahkan dilengkapi terlebih dahulu. Nah, karena ini kebetulan contohnya yang sudah prioritas 1, maka di sini langsung muncul jenis seleksi ya. Nah, nanti kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian itu baru pertama kali ya untuk daftar P3K, maka akan login setelah itu biodata ini ya. Nah, seperti ini silahkan dilengkapi ya. Kalau sudah, nanti bisa lanjut tahapan berikutnya, yaitu di tahapan seleksi, jenis seleksi ini ya. Oke, sampai di sini paham ya? Baik, kita langsung di jenis seleksi. Nah, di jenis seleksi ini kita geser ke bawah. Nah, kalau prioritas, nanti tampilannya akan beda-beda ya. Di sini, Bapak Ibu akan mendapat penempatan kalau prioritas 1. Ada juga yang tidak mendapat penempatan, ada yang diminta untuk turun status ya, dan bahkan ada juga yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Nah, kebetulan yang saya contohkan di tutorial ini adalah yang sudah mendapatkan penempatan, Bapak Ibu ya. Jadi nanti notifnya seperti ini ya. Jadi kalau yang sudah seperti ini tinggal klik pilih pendidikan. Nah, kalau Bapak Ibu nanti ada kendala di tengah jalan silakan langsung tanyakan di komentar. Nanti kita bantu bahas Bapak Ibu ya. Oke, setelah diisi lalu geser ke bawah, klik lagi selanjutnya. Setelah klik selanjutnya, maka di menu formasi Bapak Ibu ya, di menu formasi ini Bapak dan Ibu sekalian kalau sudah prioritas 1 khususnya ya, atau prioritas 2, 3 nanti bisa disesuaikan ya. Nah, ini sudah terisi biasanya. Lalu isikan captcha di sini ya, diisikan. Setelah itu klik selanjutnya. Nah, setelah klik selanjutnya, ini pada langkah pengisian riwayat ya. Nah, Bapak Ibu sekalian harus isi pertama deskripsi diri. Deskripsi diri itu apa? Deskripsi adalah sebuah esai yang menggambarkan Anda dalam pekerjaan dan kehidupan masyarakat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa isi di sini ya. Kami sudah menyiapkan sebuah contoh di sini ya. Paling tidak menceritakan siapa ya. Ini contohnya. Nama saya Skupedia, lahir di mana-mana dan seterusnya. Ya, selama bertugas saya bagaimana ya. Kemudian juga menceritakan lingkungan sekitar ya dan lain sebagainya. Ya, ceritakanlah pokoknya Bapak Ibu cerita sebanyak-banyaknya di sini dan di sini dibatasi sampai 3.000 karakter ya, 3.000 huruf ya, kurang lebih seperti itu karakter ya, 3.000 huruf ya. Itu. Nah, langkah berikutnya juga ini sudah diisi, Bapak Ibu isi tambah pendidikan ya. Nah, tambah pendidikan. Nah, ini saya contohkan, ini saya copy, lalu saya paste di sini. Nah, tambah pendidikan. Ya, Bapak Ibu sekalian, tambah pendidikan ini ya. Cara mengisinya, Bapak Ibu isi mulai dari tingkat pendidikan, nama sekolah PT, tahun masuk, tahun lulus, akreditasi. Nah, Bapak Ibu perhatikan kalau akreditasi tidak tahu, boleh diisi dengan strip. Ini ya, penting sekali, banyak terjadi kesalahan di sini. Lalu nama perguruan tinggi atau sekolah, ya tingkat pendidikannya, ya SD, SMP, SMA, dan Bapak Ibu sekalian wajib untuk riwayat pendidikannya ya diisi mulai jenjang SD
sampai terakhir ya. Ini jelas petunjuknya riwayat pendidikan SD sampai terakhir ya. Itu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian silahkan dilengkapi ya ini. Nah, tempat nomor jasa ini saya rasa tidak jadi soal ya. Ini ya tempat ini auto ya. Misalkan saya isikan ini. Nah, nanti akan muncul, nah otomatis seperti ini ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dipancing terlebih dahulu seperti petunjuk di sini. Ketik berapa karakter lalu akan muncul dan pilih ya, begitu. Nah, tahun masuk, tahun lulus ya. Nah, sekarang untuk mengisi tanggalnya Bapak Ibu sekalian ya, kita berikan contoh kalau tingkat pendidikan ini tinggal isi ya. Nama PT sekolah tinggal isi, tahun masuk ini Bapak Ibu tinggal isi juga ya, tahun lulus akreditasi, nomor jasa. Nah, tanggal ini penting ya. Tanggal, klik di tanggal. Nah, lalu Bapak Ibu untuk tanggal ini, klik dulu tahunnya. Tahun berapa, diklik. Nah, misalkan 2000 kurang dari tahun ini, tinggal klik panah ke sini, klik. Nah, kurang lagi tahun ini, kurang lagi 2010, sebelum 2010, klik lagi di sini. Nah, sebelum lagi 2000, klik lagi di sini. Nah, nanti dipilih misalkan 90, klik. Nah, baru klik bulannya dan klik tanggalnya ya. Seperti itu nanti akan auto terisi. Contoh saja Bapak Ibu sahabat semua ya ini ya. Nah, setelah sudah ini Bapak Ibu lalu isi nama pejabat penandatangan dan klik simpan ya. Ini wajib diisi semua lalu klik simpan. Nah, ini kita hanya contoh saja ya Bapak Ibu ya, tidak langsung disimpan. Nah, yang perlu diperhatikan baik-baik setelah diklik simpan Bapak Ibu, tambah lagi ya. Jadi tambahkan sampai lengkap SD sampai riwayat pendidikan terakhir ya. Sama juga pengalaman kerja ditambah. Nah, pengalaman kerja sama instansinya apa, perusahaan ya atau kalau ada ya. Nah, instansinya atau perusahaan ini jika ada, lalu jabatan, tanggal mulai sama mengisinya ya, tanggal selesai juga gaji pokok, nomor, tanggal ya, pejabatnya ya. Diisi semua riwayat pekerjaan Bapak Ibu sekalian ya. Pengalaman organisasi juga diisi, tambah nama organisasi apa, misalkan Bapak Ibu PGRI ya, atau IGI dan lain sebagainya, isi lengkapi semuanya. Ya, dan juga tempat ini dipancing juga sama ya, seperti ini. Misalkan kita pancing kata kabupaten ya. Nah, muncul ya. Sekali lagi untuk tempatnya ini nyangkutnya adalah di kabupaten atau kota Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bukan daerah desa Bapak Ibu ya. Nah, Semarang. Nah, ini muncul ya Bapak Ibu ya. Begitu ya, pemimpin dan sebagainya ya. Saya rasa gampang sekali ya Bapak Ibu sekalian ya. Lalu setelah organisasi, kursus. Nah, ini kursus itu Bapak Ibu kalau pernah mengikuti pelatihan-pelatihan ya, workshop, misalkan workshop kurikulum ya, workshop membuat video pembelajaran, workshop membuat perangkat pembelajaran atau workshop atau pelatihan lainnya, kursus lainnya yang relevan ya, diisi yang relevan dengan dunia pendidikan, dunia sekolah tentunya ya. Yang kurang relevan ya jangan diisi sebaiknya ya. Begitu misalkan Bapak Ibu ada kursus-kursus lain yang ya kurang begitu nyambung dengan dunia pendidikan ya. Ya abaikan saja. Jadi isi yang relevan saja sebaiknya begitu. Lalu pengembangan profesi ini klik tambah ini sifatnya seperti karya ilmiah Bapak Ibu ya atau buku-buku dan tahun penulisan. Setelah itu klik simpan. Begitu saja Bapak Ibu ya. Kalau sudah klik selanjutnya ya. Nah, setelah nanti diklik selanjutnya maka akan menuju pada tahapan dokumen. Nah, perlu diperhatikan baik-baik. Kalau Bapak Ibu sekalian itu ya untuk P1 ya, P1 sesuai dengan aturannya. Kalau P1 itu nanti langsung ya tidak perlu mengunggah dokumen ya, pelamar prioritas 1 tidak perlu mengunggah dokumen. Dokumen yang digunakan adalah dokumen yang telah diunggah pada seleksi tahun lalu begitu ya. Jadi selain P1 harus unggah dokumen ya, P2, P3 ya, apalagi pelamar umum Bapak Ibu sekalian ya. Jadi begitu. Nah, nanti setelah ini selesai Bapak Ibu nanti di dokumen akan langsung sudah terisi semua. Ya, misalkan ini sudah kita isi ya, klik selanjutnya. Nah, setelah diklik selanjutnya, kita menunggu di sini biasanya proses ya, muter-muter seperti ini, ditunggu saja teman-teman ya. Sambil menunggu, jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru ya. Oke, ini sepertinya sudah muncul. Nah, nanti seperti ini ya, di bagian dokumen teman-teman ya. Ini masih silahkan tunggu memuat data. Nah, tergantung ya, jaringan dan server pusat biasanya memang agak lama ya. Nah, ini berhasil ya. Nah, teman-teman sekalian, nanti yang P1 ya, itu tidak perlu upload karena di sini sudah ada. Jadi teman-teman cukup cek ya.
cek datanya di sini sudah benar atau belum, lalu klik selanjutnya ya. Nah, klik selanjutnya, setelah diklik selanjutnya, Bapak Ibu sahabat semuanya nanti ya bisa langsung menuju ke bagian yang paling terakhir, yaitu bagian resume atau resume ya. Nah, ini di bagian resume ini Bapak dan Ibu sekalian seperti yang sudah-sudah, jadi tinggal lakukan checklist ya, mengklik centang satu demi satu di sini ya, memastikan data sudah benar ya, ini diklik ya, jadi kotak-kotak centangnya ini diklik semua Bapak dan Ibu sekalian ya, diklik centang, pastikan sudah tepat ya. Kalau ada yang belum tepat harus diedit, karena Bapak Ibu ketika nanti sudah mengakhiri resume pendaftaran ini, maka tidak bisa diedit lagi Bapak Ibu sahabat semuanya ya. Jadi seperti itu ya kurang lebih, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami yang kami jelaskan ini. Dan ini kami percepat Bapak Ibu sekalian ya. Nah, langkah berikutnya jika sudah, maka Bapak Ibu sekalian tinggal melakukan printing atau mengeprint dokumen bukti pendaftaran SSCASN. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, sangat mudah, sangat gampang, mudah-mudahan membantu tutorial ini. Dan jangan lupa jika ada pertanyaan, kendala langsung tinggalkan di kolom komentar. Kita bisa diskusi, sharing sama-sama Bapak Ibu semua ya. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video.